Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan PWS-KIA. Nah, apa itu PWS-KIA? Tujuannya dan bagaimana indikatornya untuk PWS-KIA? Kita simak slide selanjutnya. Untuk pembelajaran ini, kita akan membahas dalam beberapa poin. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu arti dari kohort dan PWS-KIA. Kita akan belajar tentang tujuan dan manfaatnya. Kita bisa mengetahui PWS-KIA itu menjadi salah satu bentuk sistem informasi kesehatan, dan kita bisa mengetahui indikator-indikator yang ada di dalam PWS-KIA serta pengelolaan data yang ada di dalam PWS-KIA. Nah, apakah PWS-KIA itu sama dengan surveillance? Ya, kita lihat ya, bahwa kegiatan yang disebut dengan PWS-KIA atau pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak itu merupakan kegiatan sistematis yang berkesinambungan. Mulai dari apa? Mulai dari kita mengumpulkan data, menganalisa data, dan menginterpretasikan data, di mana data-data tersebut selanjutnya akan menjadi sebuah landasan esensial untuk membuat sebuah rencana kerja atau implementasi dan evaluasi dari sebuah kebijakan yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari PWS-KIA. Bahwa tujuan PWS-KIA itu ada dua macam. Yang pertama adalah tujuan umum. Nah, di tujuan umum itu tentunya PWS-KIA untuk memantau cakupan dan mutu dari layanan KIA sendiri. Ya, yang mana ada di setiap puskesmas atau di setiap tempat pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Secara khususnya, pantauan cakupan tersebut apa saja? Yang pertama, itu akan memantau dari pelayanan KIA-nya sendiri. Ya, melalui apa? Biasanya kita akan melihat pemantauan KIA itu jumlahnya seberapa setiap hari, setiap bulan, itu melalui kohort. Ya. Yang kedua, itu akan memantau kemajuan pelayanan KIA dan cakupan indikator. Artinya apa? Setiap bulan, apakah pasien atau ibu hamil ya yang datang di tempat layanan kesehatan tersebut itu meningkat, pelayanannya diperoleh semuanya atau tidak, itu bisa kita lihat melalui jangkauan pelayanan KIA. Tujuan yang ketiga itu untuk melihat atau menilai kesenjangan pelayanan KIA dengan standar pelayanannya. Kita bisa lihat ya, nanti dari pasien yang hadir, pasien yang periksa, kita bisa melihat ada nggak kesenjangan antara standar di dalam pelayanan dengan apa yang diperoleh dari si pasien tersebut. Biasanya kita bisa melihat melalui kuesioner atau pemantauan kepuasan layanan, dan kita bisa membandingkan di situ. Apakah jumlah pasiennya semakin hari semakin banyak atau apakah pasien tersebut semakin hari bisa berkurang. Yang keempat itu menilai kesenjangan capaian indikator KIA dengan target. Nah, poin 4 ini, capaian indikator KIA, nanti akan kita bahas ya di akhir, bahwa ada beberapa indikator untuk menilai sebuah layanan tersebut. Kita akan melihat, kita bandingkan dari hasil hitungnya dengan target cakupannya. Sedangkan poin yang kelima itu untuk menentukan sasaran individu atau wilayah prioritas. Yang keenam adalah merencanakan tindak lanjut, artinya kita bisa melihat selanjutnya ketika ada masalah mau diapakan gitu ya. Ketika sudah bagus itu bagaimana cara mempertahankannya, karena kalau sudah bagus kita diam saja tentu juga bisa saja menjadi berkurang atau menurun gitu ya. Yang kurang bagus bisa lebih bagus, yang sudah bagus harus dipertahankan. Yang ketujuh, meningkatkan peran dari aparat, serta yang kedelapan, meningkatkan peran serta kesadaran dari masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan KIA.
Di slide ini, Ibu akan sampaikan bagaimana gambaran dari PWS-KIA itu yang ada di indikatornya nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, diharapkan dengan adanya PWS-KIA tersebut, seluruh penduduk yang meliputi dari ibu hamil, ya, dengan harapan seluruh ibu hamil itu tadi tercatat, dan seluruh ibu hamil yang tercatat itu bisa melakukan asuhan antenatal dengan bagus di sebuah layanan kesehatan hingga dia mendapatkan asuhan pada masa nifas serta pada masa KB-nya. Nah, bagaimana di kondisi sini untuk ibu hamilnya sendiri, itu kita bisa melihat atau memproyeksikan jumlah ibu hamil itu melalui sebuah perhitungan proyeksi. Yaitu bisa dihitung melalui rumus 1,1 dikalikan CBR kali jumlah penduduk. Itu adalah sebuah proyeksi dari ibu hamil. Namun, alangkah lebih baiknya ketika ibu hamil seluruhnya itu tercatat dengan bagus, maka 100% ibu hamil yang tercatat, harapannya dia mendapatkan asuhan antenatal secara baik. Di mana target cakupan untuk asuhan antenatal ini adalah 90% ibu hamil. Jadi dengan ketika ada suatu tempat atau suatu layanan kesehatan dengan jumlah ibu hamil total 100% itu, kalau dia sudah mencapai 90%-nya saja, ibu hamil itu mendapatkan asuhan antenatal atau asuhan selama kehamilan, itu bisa dikatakan tempat tersebut sudah bagus. Namun lebih baik lagi kalau target cakupan itu sudah bisa lebih dari 90%. Nah, bagaimana kalau kurang dari 90%? Jika kurang, tentu kita tadi kembali ya dari tujuannya tadi kita bisa mereview kembali, melihat kembali, tindak lanjut kembali apa yang harus dilakukan agar target capaian tersebut bisa mencapai minimal 90%. Nah, begitu juga dengan di pelayanan kesehatan. Ya, biasanya kita akan mendeteksi ketika memberikan asuhan itu, apakah ibu hamil ada komplikasi? Diharapkan di sini bukan semua ibu hamil terjadi komplikasi gitu ya. Tapi dengan adanya asuhan antenatal, tentu diharapkan bisa 100% ibu hamil itu normal. Namun, kalaupun ada komplikasi, itu diharapkan 20% dari ibu hamil yang terdeteksi atau terdiagnosa komplikasi. Kalau nanti masalah komplikasinya lebih tinggi, lebih banyak, ya ini menjadi PR lagi gimana caranya untuk mendeteksi lebih dini lagi ibu hamil yang mengalami komplikasi. Dan untuk asuhan pada masa nifas, di sini kita bisa melihat dengan perhitungan juga dengan sasaran ibu nifas atau ibu bersalin dengan rumus 1,05 kali CBR kalikan jumlah penduduk dengan target capaian kurang lebih 90%. Dan nanti kondisi tersebut juga akan diikuti dengan sistem KB ya atau keluarga berencana. Kita lihat di situ. Nah, kalau poin ini tadi, itu nanti kita akan prosentasikan ketika itu ada di tempat layanan kesehatan yang sifatnya PONEP, ya, 30% komplikasi paling tidak bisa ditangani. Tapi kalau sudah lebih, maka tempat tersebut harus segera memberikan review ulang kenapa di suatu wilayah yang ada di layanan PONEP tersebut lebih tinggi komplikasinya. Namun ketika kita mendapatkan di layanan kesehatan yang sifatnya PONEK, itu bisa saja kita mentoleransi sampai dengan 70% komplikasi. Karena biasanya kalau PONEK itu sudah banyak rujukan, gitu ya, tempat-tempat sudah banyak rujukan, artinya dari fasilitas lebih bagus, bisa menangani yang lebih banyak komplikasinya, begitu. Nah, itu nanti kita bisa pertimbangkan di sini. Untuk prinsip pengelolaan KIA, kita perlu perhatikan yang namanya ANC. Adik-adik tentu masih ingat ya, ada 7T ya. Kita
sudah tidak asing lagi dengan istilah 7T, namun kita bisa kembangkan di sini menjadi 10T, gitu ya. Mulai dari timbang, ukur tinggi badan, tekanan darah, nilai status gizi, tinggi fundus, DJJTT, hingga dengan temu wicara. Prinsip yang kedua untuk pengelolaan KIA, kita di dalam meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, diharapkan segala bentuk persalinan itu ke tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masa nifasnya, maka semua fasilitas kesehatan itu memberikan layanan kesehatannya sesuai dengan standar. Nah, standarnya seperti apa? Adik-adik bisa melihat di standar pelayanan kebidanan ya. Di situ untuk ibu nifas, salah satunya di sini ada pemeriksaan tensi, pemeriksaan involusi, lohea, pengeluarannya, kemudian ada pemeriksaan pengeluaran ASI, KIE dari ASI eksklusif, pemberian vitamin A 200.000 IU, serta ada pelayanan KB pasca salin. Nah, ini adik-adik tentu tidak asing dengan standar pelayanan kebidanan masa nifas. Poin yang keempat yaitu peningkatan pelayanan bagi seluruh neonatus. Ini juga masih ada di dalam standar kita bahwa pemberian pelayanan pada neonatus itu sesuai dengan standar yang ada di fasilitas kesehatan, mulai dari pemeriksaan bayi, perawatan ya, mulai dari perawatan telepusat, pemberian vitamin K, pemberian salep mata, HP0, kemudian ketika anak tersebut sakit, ya itu kita bisa menggunakan MTBM dulu untuk mendiagnosa dan memberikan treatment. Kemudian kita juga bisa memberikan konseling, ya, pemberian ASI eksklusif, bagaimana pencegahan jika anak mengalami hipotermi, bagaimana perawatan bayi baru lahir ketika nanti ibu sudah sampai ke rumah, yang mulai dari cara memandikan, cara bedong, cara membersihkan BAB-nya, pipisnya, ya, mengganti celananya, macam-macam. Serta kita juga bisa arahkan penggunaan buku KIA. Jadi ibu yang sudah melahirkan itu bisa memanfaatkan buku KIA untuk dibaca. Ya, kemudian nanti kalau anaknya sakit, dia bisa melihat informasi gitu ya, apa yang harus dia lakukan dari buku KIA. Kemudian yang D itu penanganan kasus dan rujukan bila diperlukan. Jadi kalau memang sudah tidak dalam kondisi yang normal, alias dia sudah ada komplikasi atau butuh tindakan segera, butuh tindakan rujukan, maka kasus tersebut harus segera dirujuk. Sesuaikan dengan standar pelayanannya. Untuk di slide ini kita bisa melihat prinsip 5 dan 6, yaitu terkait dengan peningkatan deteksi dini, faktor resiko dan komplikasi. Sedangkan yang keenam adalah peningkatan penanganan ya, penanganan jika bayi atau balita tersebut mengalami komplikasi ataupun penanganan untuk neonatus yang lebih adekuat untuk pengawasan gitu ya. Untuk peningkatan deteksi dini faktor resiko sendiri itu kita bisa lihat di situ ada 6 poin, di mana poin 5 sampai dengan poin 11 mulai dari KPD, perdarahan ante intra postpartum ya. Kemudian ada ancaman prematur dan lain sebagainya sampai dengan infeksi masa nifas. Tentu kita harus perhatikan dengan peningkatan penanganannya. Ya, karena kondisi-kondisi tersebut itu sangat berisiko akan terjadi BPLR, asfiksia, kejang, diare, trauma lahir, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita sudah tahu deteksi dininya, apakah dia dalam kondisi normal atau tidak, maka kita harus persiapkan apa yang akan terjadi atau resikonya. Sehingga ketika kita mendapatkan misalnya ibu melahirkan dengan KPD atau ketuban pecah dini. Resikonya apa kalau terjadi KPD? Nah, kita bisa lihat poin 6, peningkatan penanganan. KPD itu kan beresiko terjadi
infeksi pada ibunya maupun pada janin. Bisa saja terjadi asfiksia pada bayi karena bayinya belum keluar-keluar, ketubahnya sudah terlalu banyak yang keluar, habis cairannya, ya, oksigen juga nggak tersuplai dengan bagus, bisa saja bayi fetal distress, bisa terjadi asfiksia. Dan macam-macam sebagainya. Mungkin bisa saja terkait dengan trauma jalan lahir, misalnya ya. Karena KPD susah keluarnya, misalnya. Udah ketambahan itu gitu ya. Jadi bisa saja mengalami trauma jalan lahir. Sehingga antara poin 5 dan 6 ini sangat berkaitan. Apa yang harus dia siapkan dan bagaimana penanganan selanjutnya. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi ini ada di standarnya berdasarkan usia ya. Ada yang 29 hari sampai 2 bulan, 35 bulan sampai dengan 9-11 bulan. Pelayanannya itu kita lihat berdasarkan ke pemberian imunisasinya, SDI DTK-nya atau tumbuh kembangnya gitu ya, pemberian vitamin A, pemberian ASI, perawatan bayi ketika ada masalah atau penyakit itu bagaimana sistem rujukannya atau kegawat daruratannya mau dirujuk saat seperti apa kondisinya, itu juga disesuaikan dengan pelayanan kesehatan. Nah, untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh anak balita, tentu kita juga sesuaikan dengan standarnya. Nah, untuk anak balita di sini pencapaiannya standarnya adalah tumbuh kembang atau SDI DTK juga bisa dengan 2 kali per tahun. Pemberian vitamin A, kemudian pemilikan dan pemanfaatan buku KIA, serta ketika balita tersebut sakit, kita tidak perlu menggunakan rumus antibiotik gitu ya, tapi kita gunakan dulu itu buku yang namanya MTBS. Baru nanti penanganan lebih lanjut kalau memang ada kendala di situ atau lebih buruk kondisinya, maka kita bisa lakukan rujukan atau penanganan yang lebih satu tingkat di atasnya. Bagaimana untuk pelayanan KB? Nah, di sini untuk KB kita juga memberikan layanan dari seluruh alat kontrasepsi untuk pasien atau partisipan ataupun akseptor KB gitu ya. Kita harus memenuhi menghargai hak yang ada di setiap akseptor. Mereka berhak memilih, mereka berhak menentukan, mereka berhak berdiskusi dengan metode apa dan keinginannya mereka mau yang seperti apa. Boleh menggunakan KB alami, boleh menggunakan hormonal maupun yang non-hormonal dengan teknik-tekniknya. Ya, macam-macam. Itu kita bisa berikan dulu, kita berikan konseling, mereka memilih, memutuskan, itu seluruhnya berada di keputusannya, kita hargai seperti apa, karena itu hak dari setiap individu. Ya, di poin ini kita akan membahas apa toh sebenarnya manfaat dari PWS-KIA. Nah, PWS-KIA ini sebagai alat komunikasi, gitu ya. Alat komunikasi itu yang seperti apa? Nah, ketika kita menyajikan data PWS-KIA nantinya, gitu ya, adik-adik kemarin sudah ada ya di praktikum, kita sudah mencoba membuat sebuah PWS-KIA, ada grafik. Nah, grafik itulah sebagai alat komunikasi. Artinya apa? Adik-adik bisa membayangkan ya grafik yang sudah adik-adik buat pada saat praktikum kemarin ya. Itu menjadi sebuah alat untuk berbicara. Ya, kalau grafik itu sudah dijejerkan ya antar satu wilayah dengan wilayah yang lain, dalam satu grafik itu kita jejer gitu ya. Nanti kita akan bisa melihat kok di situ mana sih yang lebih tinggi dari target, mana saja yang lebih rendah dari target, gitu ya. Itu bisa kita lihat berdasarkan dari grafik yang sudah adik-adik susun. Itu sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah alat penggerak masyarakat. Artinya apa? Ketika alat komunikasi itu sudah jalan, sudah dilakukan oleh masyarakat, ya sudah kita hitung ya, kita jejerkan tadi, masyarakat kita paparkan, dia tahu, maka masyarakat tentu harusnya bisa
menyokong atau bekerja sama gitu ya. Bagaimana caranya kalau targetnya mereka di wilayah mereka masih rendah, bagaimana caranya masyarakat untuk meningkatkan target tersebut? Ya, sebaliknya ketika targetnya sudah di atas target capaian di dalam 1 tahun tersebut, maka gimana caranya agar target tersebut tetap stabil di situ, jangan sampai turun. Karena nanti kalau ada penurunan ya, adik-adik sudah bisa lihat di grafik seperti yang sudah dipraktikumkan kemarin. Jika ada di target cakupan bulan ini terhadap bulan lalu, kemudian dilihat dari target cakupannya, apakah trennya naik, atau trennya turun, atau trennya tetap. Nah, dari situ nanti harapannya masyarakat bisa bergerak. Dan pergerakan masyarakat itu kita berkaitan dengan alat yang ketiga, yaitu sebagai manajemen program. Apa yang bisa dilakukan? Apa program yang bisa ditegakkan? Apa program yang bisa ditingkatkan? Ditambahkan mungkin untuk meningkatkan atau memperbaiki program-program yang sudah ada. Ya, jadi ada 3 manfaat dari PWSKIA. Sekali lagi, yang pertama alat komunikasi, kedua sebagai alat penggerak, yang ketiga sebagai manajemen program. Ya, di sini ini ya penjelasan lebih lanjut sebagaimana alat komunikasi dari PWSKIA tadi. Sebagai alat komunikasi, itu bisa berfokus pada wilayah, kita lihat dari permasalahan mana yang mudah dilihat, kemudian kita bisa simpulkan untuk mengambil keputusan, apakah perlu diperbaiki atau bagaimana cara mempertahankan, gitu ya. Nah, ini sebagai alat penggerak masyarakat. Jadi, contohnya nih ya, ada K1. K1 itu kan akses indikator terhadap program. Ya. Kita bisa lihat apakah cakupan K1 tadi ya yang sudah disampaikan, dan adik-adik mungkin bisa sambil mengingat grafik cakupan K1 pada PWSKIA gitu ya. Kan ada target cakupan, ada cakupan bulan ini, bulan lalu gitu ya. Kalau memang K1-nya itu rendah, maka masyarakat itu harus gimana? Ya, artinya kan di sini Bumil misalnya tidak mau periksa. Ibu hamilnya tidak tahu kemana dia harus periksa. Apakah ibunya tidak tahu kalau dirinya sedang hamil? Nah, ini juga perlu yang namanya peran atau dukungan dari keluarga dan masyarakat. Mereka harus berbuat apa ketika ada ibu hamil? Kalau ada ibu hamil yang hanya periksanya semaunya dia, mungkin karena faktor ekonomi, ya mungkin faktor yang lain mungkin. Nah, ini bisa ada pendekatan dari keluarga ataupun masyarakat. Ini sebagai contoh ya, penggerak di dalam masyarakat. PWSKIA untuk mencapai target cakupan yang cukup ya, serta memiliki kualitas, maka kita perlu yang namanya penataan sisi supply dan penataan sisi demand. Nah, sisi supply ini maksudnya pemenuhan tenaga kesehatan yang kompeten di suatu tempat itu bagaimana? Apakah sudah sesuai, sudah mencukupi jumlah tenaga kesehatannya di tempat tersebut? Kalaupun belum, maka kita harus supply tenaga kesehatan tersebut, tambahkan. Ini pihak pemerintah ya. Atau mungkin penataan dari sisi demand. Demand-nya di sini membangkitkan ya, peran dan partisipasi dari masyarakat. Mungkin tenaga kesehatannya dari supply-nya sudah cukup, tapi masyarakatnya ogah-ogahan. Nah, ini harus dibangkitkan gimana caranya masyarakat itu sadar akan pentingnya kesehatan. Ini harus seimbang. Tidak akan bisa jalan ketika tenaga kesehatannya sudah bagus, pelayanannya bagus, tapi masyarakatnya ogah-ogahan. Ya, berkebalikan, masyarakatnya oke, masyarakatnya menggebu-gebu ya, ingin semuanya sehat, tapi nakesnya kurang, juga nanti akan memberikan layanan yang tidak maksimal, sehingga harus ada keseimbangan di antara supply dan demand. Selanjutnya, pelaksanaan PWSKIA itu ketika mau mencapai target cakupannya dan kualitasnya, selain dari supply dan demand tadi, perlu yang namanya manajemen. Ya. Kemudian bisa dilihat manajemen itu
bagaimana cara mendapatkan datanya dengan baik. Artinya di sini perlu adanya tenaga kesehatan yang ahli di dalam mengkaji, ya, menganalisis, kemudian menyajikan informasi atau membuat peta atau pembuatan mapping. Kemudian apa tindakan atau pelaksanaan respon yang lebih cepat, terencana, berkoordinasi untuk masalah-masalah yang mungkin perlu segera ditangani gitu ya, atau kewaspadaannya. Kita lanjut ke target indikator PWSKIA. Ya, sejak 2015 target indikatornya ini ada nomor 1 sampai dengan 13. Dan target K1, K4 ini tentu sudah berubah ya. Kalau zaman dulu itu K1 itu bukan 100%, tapi masih 95%. Namun sampai saat ini sudah mencapai 100%. Dan bisa saja target 100%, 95, 90 ini yang ada di sini bisa nanti entah 2023 atau 2000 berapa tahun depan gitu ya. Itu bisa saja berubah mungkin 90% itu nggak ada lagi. Bisa saja naik menjadi 95% semuanya. Mungkin saja seperti itu. Ya. Jadi ini ada 13 indikator, mulai dari K1, K4, pertolongan kesehatan, persalinan oleh tenaga kesehatan, kunjungan nifas atau KF, ya, resiko komplikasi oleh masyarakat, PK atau penanganan komplikasi, KP aktif, kunjungan neonatus 1, neonatus lengkap, PKN atau penanganan komplikasi neonatus, KPY pelayanan bayi, pelayanan anak balita, serta balita sakit menggunakan MTPS. Nah, di sini ada namanya denominator sasaran. Denominator sasaran ini seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan di praktikum, bahwa ketika kita mau melihat sasaran itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cacah jiwa, atau kita mendata secara real datanya, atau bisa dengan cara proyeksi. Ya, proyeksi itu perkiraan. Sehingga ada juga rumus nih, kalau nanti Ibu hamil, itu rumusnya ya 1,1 kali CPR kali jumlah penduduk. Kalau Ibu bersalin 1,05 kali CPR kali jumlah penduduk, kalau itu komplikasi, itu kita batasnya 20%, tidak boleh lebih dari 20% gitu ya. Kalau komplikasi itu 20% dari jumlah sasaran ibu hamil. Jadi kalau proyeksi ini bukan data sebenarnya, atau kita bisa sebut sebagai data perkiraan. Oke, yang selanjutnya adalah denominator untuk PUS. Ya, kalau untuk PUS itu atau pasangan usia subur ya, ini 17% dari jumlah penduduk. Itu ada rumus juga ketika kita menentukan bayi atau neonatus, itu bisa menggunakan rumus CPR kali jumlah penduduk. Kalau neonatus komplikasi, batasnya adalah 15% dari bayi baru lahir, sedangkan untuk balita itu adalah jumlah balita di suatu wilayah. Dan ketika balita sakit, batasnya adalah 25% dari jumlah balita. Nah, rumus-rumus ini nanti, ya, baik dari denominator sasaran ibu hamil sama dengan PUS ini tadi, akan kita gunakan ketika kita memasukkan ke dalam rumus indikator PWS KIA. Nah, untuk rumus indikator PWS KIA, nanti kita akan perhatikan di slide selanjutnya. Ya, di sini ada rumus ya, contohnya dari indikator PWSKIA, tadi yang pertama dari 13 indikator yang ada, itu ada K1. Di dalam K1 ini ada jumlah kunjungan ibu hamil pertama dibagi sasaran ibu hamil dalam 1 tahun kali 100%. Nah, ada beberapa keterangan ya, nanti termasuk di bawah slide ini, selanjutnya adik-adik bisa membaca sendiri seperti apa keterangannya. Dan Ibu di sini tidak mengharap untuk menghafalkan rumus, namun adik-adik bisa memahami dan bisa menentukan ketika nanti ada sebuah kasus, apa yang bisa adik-adik gunakan, atau mana rumus yang bisa adik-adik gunakan dari kasus tersebut.
Dan tidak perlu dihafal rumusnya, tapi adik perlu memahami. Nah, contohnya di sini ada K1. K1 ini merupakan cakupan ibu hamil yang pertama kali kunjungan antenatal ke tenaga kesehatan, di mana indikatornya untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal yang ada di masyarakat, untuk melihat kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. Nah, nanti ada beberapa cakupan yang lain ya. Adik-adik bisa melihat, bisa membaca mandiri bagaimana cakupan yang lainnya. Selanjutnya, ini setelah adik-adik tadi mencermati beberapa slide yang isinya terkait dengan rumus-rumus gitu ya. Nah, ketika nanti adik-adik mau masukkan ke dalam tabel yang namanya tabel informasi data, ya tadi ya, sebagai manfaat yang pertama tadi sebagai alat komunikasi, itu di sini bentuknya seperti ini, grafik. Dari grafik ini menjadi sebuah komunikasi. Ya, adik-adik tentu sudah pernah praktikum di sini. Ini bisa dilihat. Ketika seperti ini kita bisa melihat mana sih yang kurang bagus dari 4 wilayah tersebut. Oh, ternyata ada di satu wilayah ini, yang lainnya sudah bagus. Maka warna hijau, warna kuning, dan warna orange itu dilakukan apa program untuk mempertahankannya. Namun untuk yang grafik warna ungu, itu mungkin bisa diterapkan program apa yang tepat untuk meningkatkan agar mencapai target cakupan. Nah, ini di sini yang perlu diperhatikan adalah ada tren, kemudian ada status desa, di mana tren dan status desa itu biasanya kita melihat berdasarkan analisis sederhana dari target cakupan. Nah, inilah yang disebut sebagai informasi. Adik-adik sambil mengingat kembali apa yang sudah menjadi praktikum di PWS KIA ya untuk pembuatan grafik ini. Nah, di sini ada analisis sederhananya. Tadi ya, kalau kita perhatikan berdasarkan grafik, ada nama desa, ada target cakupan terhadap targetnya, apakah di atas atau di bawah, kemudian kita cocokkan dengan cakupan terhadap bulan lalu. Yaitu cakupan bulan ini itu seperti apa terhadap bulan lalu? Apakah bulan ini naik dibandingkan bulan lalu? Kalau cakupan terhadap target itu ada di atas target, bulan ini naik atau di atasnya bulan lalu, maka bisa dikatakan statusnya baik. Atau mungkin status baik itu bisa juga diperoleh dari cakupan terhadap targetnya itu ada di atas, cakupan bulan ini terhadap bulan lalu itu masih tetap. Kalau misalnya cakupan terhadap target ada di atas, cakupan bulan ini terhadap bulan lalu turun, maka statusnya kurang. Dan seterusnya ya, sampai dengan poin E. Jika dia targetnya di bawah, bulan ini terhadap bulan lalu itu turun, maka statusnya adalah jelek. Ini bisa adik-adik perhatikan dan mungkin bisa diaplikasikan, diingat kembali melalui kasus-kasus yang ada di praktikum adik-adik sekalian.
Oke, ini slide terakhir. Slide terakhir di sini Ibu mencontohkan atau menunjukkan yang namanya salah satu bentuk kohort gitu ya. Kohort pada ibu hamil. Kita bisa melihat biasanya adik-adik kalau di puskesmas itu nanti bisa mendapatkan contoh kasus seperti ini. Ini kohort yang nanti dituliskan ibu, suami, alamatnya dengan keterangan-keterangan yang ada di bawah tersebut. Itu menunjukkan kunjungan dari seorang ibu hamil mulai dari K1, K4 sampai dengan mungkin dia ada rujukan gitu ya, pemberian tablet tambah darah dan cukup banyak. Ini yang namanya sebagai kohort. Dan adik-adik tentu sudah diajarkan ya caranya di asuhan komunitas itu bagaimana caranya mengisi kohort tersebut. Ya, itu dari materi PWS KIA dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan untuk sesi terakhir kita akhiri bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.